Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dayan Syahputra Nugraha dengan akronim 036 akan mempresentasikan proposal seminar saya dengan judul Analisis Semiotika Roland Barthes, Rekonstruksi Kuasa dan Gender melalui Sistem Tanda Visual dalam film Portrait of a Lady on Fire tahun 2019. Yang pertama, saya akan memaparkan mengenai latar belakang saya dalam menyusun proposal ini, yaitu film dan televisi masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana individu memandang peran gender, menjadikan gender itu sendiri sebagai sebuah konstruksi sosial. Nah, film sebagai media massa punya pengaruh yang sangat signifikan terhadap bagaimana penggambaran atau representasi gender itu dan dinamika kekuasaan dibentuk dan disebarkan ke masyarakat luas. Kemudian karya film Portrait of a Lady on Fire menyajikan penggambaran khas hubungan antara perempuan, identitas, dan kekuasaan, khususnya di Prancis pada abad ke-18. Secara sengaja bertujuan untuk menentukan struktur patriarki dengan menampilkan karakter perempuan sebagai subjek yang aktif. Jadi perempuan di sini bukan sebagai subjek yang pasif lagi, melainkan yang aktif dan mempunyai peran penting dalam film tersebut. Nah, dari latar belakang tadi yang saya jelaskan, maka bisa saya rumuskan sebuah masalahnya yaitu bagaimana studi semiotika Roland Barthes terhadap sistem tanda visual dalam film Portrait of a Lady on Fire melemahkan relasi kekuasaan patriarki dan representasi gender. Selanjutnya ada tujuan penelitian yang menentukan dan mengevaluasi sistem tanda visual yang menggambarkan dinamika gender dan kekuasaan dalam film ini. Yang kedua, penelitian ini bertujuan untuk menemukan makna konotatif dan denotatif dari komponen visual seperti interaksi karakter, warna, cahaya, dan komposisi bingkai atau frame. Yang terakhir, menganalisis bagaimana struktur kekuasaan patriarki itu dirusak oleh sistem tanda visual, terutama dalam cara karakter perempuan itu berubah dari objek pasif menjadi subjek aktif. Nah, kemudian dari tujuan tersebut, penelitian ini juga mempunyai manfaat, yaitu ada tiga manfaat teoritis, praktis, dan akademis. Yang pertama teoritis, manfaat teoritis yaitu mendukung pengembangan teori semiotika dalam studi film modern. Dan diharapkan juga ini penelitian ini juga memperluas pengetahuan tentang mekanisme visual dalam membongkar dominasi patriarki. Kemudian yang kedua praktis, yang pertama penelitian ini memberikan pemahaman kepada penonton dan pembuat film tentang strategi visual dalam membangun representasi gender. Dan kedua, penelitian ini membantu penonton cara menafsirkan makna tersembunyi di balik visual sebuah film. Yang terakhir ada manfaat akademis, yaitu mengembangkan kerangka analisis semiotika Roland Barthes untuk studi film kontemporer, khususnya terkait isu gender dan kekuasaan. Berikut adalah tinjauan pustaka yang saya susun, yaitu yang pertama yang sudah jelas adalah teori teori semiotika oleh Roland Barthes. Barthes juga menjelaskan konsep denotasi atau literal dan konotasi, kultural atau ideologi, serta konsep mitos sebagai sistem dua tingkat yang mendukung masyarakat modern. Yang kedua, semiotika visual dalam film. Setiap komponen visual, yaitu warna pencahayaan, komposisi, dan gestur, merupakan sinyal yang dapat menumbangkan norma-norma gender dan membangun narasi ideologis. Yang ketiga, representasi gender. Terlepas dari stereotip gender di media, film kontemporer juga menggambarkan wanita sebagai subjek yang aktif dan mandiri. Jadi tidak selalu pasif. Yang keempat, dekonstruksi kuasa patriarki. Melalui penggunaan sistem tanda visual, film-film feminis menumbangkan narasi patriarki, menunjukkan agensi perempuan, dan membalikkan paradigma subjek-objek. Yang terakhir, yaitu penelitian terdahulu, studi sebelumnya banyak fokus pada narasi. Ini yang saya temukan, belum banyak yang mengkaji secara mendalam sistem tanda visual sebagai alat dekonstruksi patriarki. Untuk metode penelitian, saya melakukan
metode dengan pendekatan deskriptif kualitatif menggunakan semiotika Roland Barthes. Kemudian objek studi sistem tanda visual dalam film Portrait of a Lady on Fire yaitu eh, bisa didapatkan dari komposisi bingkai, warna, cahaya, dan interaksi tokoh. Yang terakhir, teknik analisis yang saya gunakan yaitu ada dua. Yang pertama, analisis dua tingkat, yaitu ada denotasi dan konotasi. Yang terakhir, ada identifikasi simbol-simbol visual yang menandai pergeseran kekuasaan dan agensi gender. Jadi itulah presentasi proposal saya. Mohon maaf jika ada kurangan. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.